By the way, Aap ambil perum berarti? Ambil perum. Ambil perum. Hidup sendiri berarti? Sendiri, udah sebenarnya sendiri itu dari zaman SMA sih. Tapi yang benar-benar sendiri rumah mah udah 3 tahunan kayaknya. Emang kenapa? Enggak, berarti kan udah mulai mandiri kan. Segala macam udah diurusin sendiri. Sendiri. Itu pas SMA berarti ngekos kan? SMA ngekos. Lumayan sih jauh soalnya dari rumah ke SMA. Karena memang jauh, bukan deket. Bener. Pas ngekos ada temen kosan apa sendiri? Temen kosan ada 2 kali pindah. Oh, 2 kali pindah. Yang pertama tuh di kosannya kayak bisa jalan kaki dulu mah. Karena belum dikasih motor kan. Ya. Dulu tuh kosannya masih gabung cowok cewek. Tapi ada kayak sekat gitu. Ya. WC bersama. Itu temen-temennya tuh kayak beda SMA dan anak-anak SMP. Anak-anak SMP? Iya. Jadi aku tuh kayak kakak buat mereka. Maksudnya anak-anak SMP juga Ngekos. Hah? Iya. Soalnya gini Ki, Andi dan Majenang tuh bukan kota doang, ada yang gunung. Yang gunung tuh mungkin terlalu jauh kan. Kayak pada ngekos. Makanya pas lagi pada hari pertama tahun sekolah tuh, kayak ibu-ibu mereka tuh, orang tua mereka tuh menitipkan kepada aku. Yang seolah-olah kayak kakak mereka. Padahal kayak, aku juga ini sendiri di sini. Tapi emang jadi sama mereka tuh komunikasi sampai sekarang masih aktif. Bahkan ada yang jadi adik tingkat di kampus juga, satu. Oh. Itu pokoknya gitu lah. Tapi berarti sekamar cuma sendiri? Sendiri. Pas pindah kosan pun ya sendiri tetap. Udah beda circle lagi. Pas ngekos SMA kan aku juga ngekos nih. Dulu pas ngekos. Ada Ciamis pas ngekos sih. Iya aku kan dari Penumbangan. Kan Penumbangan Ciamis. Itu 40 menit ya perjalanan ke SMA. Jadi akhirnya ke kos. Sama-sama ngekos. Nah pas dulu ngekos ada yang di cover dari ibu kos gak? Kayak makan dari kosan atau apa dari kosan? Nggak ada, benar-benar semua sendiri. Berarti masak sendiri, segala macam sendiri. Tapi dari ibu kosan tuh nyetok air galon. Galon aja. Air galon, jadi kayak kehidupan itu tuh kamu udah kerasa kali ya dari mulai mandiri itu. Berarti kamu juga sama ngekos dari zaman SMA? SMA. Belum SMA. Dari kelas 10 udah mulai ngekos. Kalau SMP sih masih pulang pergi ya karena dekat. Kalau SMA dari kelas 10 udah mulai ngekos, nggak pindah-pindah, tetap di situ selama 3 tahun berturut-turut. Berarti yang ngerasa benar-benar mandirinya kapan kamu ngerasanya? Dari kelas 10 juga sama sih kayaknya, kayak kita obrolan kayak kemarin, udah pengen misah dari orang tua. Udah mulai kayaknya harus menentukan diri sendiri kemana. Dari situ sih kelas 10 udah mulai kepikiran kayak gitu, jadinya ngejar juga SMA, pengen SMA yang jauh dari rumah. Jauh dari rumah. Tadinya pengennya di daerah Tasik. Cuman karena emang ada something lah. Sampai akhirnya keterimanya di SMA di Ciamis. Kamu tuh SMA kan? SMA. IPA IPS? IPA. Nah nyambungin dari episode sebelumnya, IPA. Pas kamu dulu kuliah pengen kemana? Ada kayak impian atau tujuan gitu gak sih? Nah jujur kalau aku kan tipe orang yang dari kecil tuh cita-cita tuh gak pernah berubah. Jadi dari kecil pengen banget jadi dokter. Jadi dokter. Terus? Ngejar banget tuh jadi dokter. Kayak benar-benar gak tahu ya ini hal positif apa enggak, tapi dari kecil dari SD gitu udah kepikiran untuk jadi dokter dan gak pernah berubah. Nah, jadi dari SD juga udah kepikiran ini aku harus sekolah SMP di mana, SMA di mana biar keterima di kedokteran. Gitu. Nah, terus tapi kayaknya kamu kuliah bukan kedokteran deh. Mau ke kedokteran sih. Terus? Akhirnya gimana caranya ngambil SMA yang menurut kebanyakan orang yang bisa dianggap favorit gitu. Jadinya ngejar SMA itu keterima, alhamdulillah meskipun sekarang akhirnya nggak jadi dokter juga sih. Kuliah juga nggak keterima dokter sebenarnya. Terus Jadinya aku kuliah di salah satu universitas di Tasik. Jurusan kesehatan masyarakat. Oh, jadinya Kesmas. Tetap jadi dokter, iya terus kesehatan. Tetap kesehatan. Tapi faktanya sekarang kerjaan ada di dunia wedding. Dunia wedding dan juga punya usaha sendiri kan. Punya usaha sendiri. Kuliah pun alhamdulillah nggak lanjut ya. Jadi kita istirahat dulu. Gak tahu, mudah-mudahan ada hidayah kembali. Untuk kembali. Tapi, dulu tuh alasan nggak lanjut kenapa? Kalau nggak salah dulu tuh kayaknya cuti, tapi kayak berkepanjangan. Iya, cuti berkepanjangan. Soalnya kan
kan aku masuk pas COVID ya. Jadi maksudnya pas Gak lagi kerasa vibes-nya kali ya. itu pertama. Sama yang Semangatnya kedua nggak ada. mungkin masalah ya ekonomi. Jadi masalah ekonomi, sedangkan UKT kan harus tetap bayar ya. Jadi beberapa semester Dulu dapat tuh UKT berapa Ki? Di angka berapa? kayaknya sekitar 5 sampai 6 lah. 5-6 belum biaya hidupnya. Sebelum biaya hidup dan biaya lain-lain lah Dan biaya pokoknya. kos. Yes, gitu kan. Jadinya Kemudian akhirnya karena mungkin kekurangan itu, jadinya memutuskan untuk istirahat dulu. Ditambah lagi kan udah mulai kerja ya. Ya udah tahu kan sebenarnya kalau udah tahu uang gimana. iya, jadi kayak kadang kalau kita udah tahu uang tuh lebih ke apa ya? Wah sebenarnya kok pendidikan. Bener, jadi kayak gak semangat gitu, Nggak kurang semangat. Kadang ngejarnya ya udah tahu duit, ya nyari duit deh gitu. Tapi kamu seneng gak sih sama kerjaan yang sekarang Ki? Maksudnya kayak tadi yang dalam dunia wedding sama usaha kamu sendiri itu? Sebenarnya seneng nggak seneng ya? Senengnya karena emang mungkin punya circle ataupun pertemanan di situ yang emang nyambung dan bikin happy, ya dijalaninya happy-happy aja. Happy-happy aja. Terus juga karena emang anaknya, karena di weddingan juga bisa dibilang kita tetap berorganisasi ya di situ. Jadinya anak organisasi nyambung ke event-event yang kayak itu ya nyambung gitu. Jadi enak aja gitu, enak-enak banget gitu. Kalau gak enaknya mungkin karena kita udah terpatok jadwal ya. Terpatok jadwal. Terpatok jadwal kayak please akhir tahun sampai tahun 2027 juga alhamdulillah ada yang booking gitu kan ya. Tapi kadang mikir ya Allah sampai tahun depan udah ada yang Umuran booking gitu ya. Kalau kata bahasa Sundanya mah ya. Keumuran tuh sih gitu ta. Plus kayaknya berarti kita udah tahu tuh tanggal segitu, bulan segitu, bahkan tahun depan udah di booking. Udah di booking. Iya, bener-bener kayak ya terjadwal aja, terpatok waktu. Terus juga mungkin Kalau nggak sukanya, ya agak sukanya plus karena mungkin jadinya Capek ya mau nggak gak mau sih? ya capek. Plus emang mau gak mau berarti udah mulai mikirin tentang keuangan sendiri. segala macam, Harus bisa manage ngatur-ngatur, uangnya. manage uangnya, manage orangnya. harus cukup, jangan sampai Cukup, minus. Pernah jangan minus nggak sampai- sih Ki? Dalam usaha kamu berarti ya kan kalau misalkan kayaknya kalau dalam dunia wedding kayak gak bakal minus deh. Kalau kamu bener-bener makainya kan karena sebenarnya lebih ke uang bersih kan. Ya. Kalau usaha kayaknya bakal minus apalagi naik turun harga dan Iya, sebagainya benar. kan. Lagi Karena berputar ya. krisis-krisisnya. Heeh. Kalau minus sih pernah banget. Pernah banget. Kayak pas awal ngerintis kali ya. Awal-awal ngerintis. Apa sekarang juga masih? Sebenarnya kalau sekarang alhamdulillah udah mulai ke manage lah Ke-manage, dikit-dikit. ya. Karena mungkin udah pernah ada pengalaman juga yang itu yang minus tadi. Karena dulu gimana ya, kesalahan pebisnis yang aku rasain pas awal yaitu menyatukan antara keuangan pribadi sama keuangan Perusahaan. Itu salah banget. Itu salah banget nyatuin uang pribadi sama uang perusahaan. Soalnya kayak apa ya, jadi nggak kecek benar-benar gitu. Betul. Nggak kecek benar-benar. Jadi kalau bahasa Sunda nama plus-plus. Plus-plus, Benar-benar jadi nggak kayak kerasa. ngelewat doang aja uang tuh. Jadi kita nggak tahu tuh uang perusahaan berapa, uang pribadi berapa. Padahal kayaknya itu uang produksi tapi dipakai buat pribadi Nah kayaknya. ngerasanya itu uang sendiri aja. Terus aja dipakai, ngerasanya tuh ada uang terus. Terus tiba-tiba ada suatu masa kok ini barang inventory gak ada, uang juga gak ada, kemana loncatnya, boncos. Sedangkan kita gak ada pembukuan, gak ada apa-apa. Jadi tahu-tahu ya barang gak ada, inventory gak ada, uangnya juga gak ada gitu. Sampai bingung sendiri, tetap pengen bahwa bisnis ini tetap berjalan ya kan, gimana caranya. Sampai akhirnya ya udahlah luntang-lantung nyari-nyari kesana kesini uang lah buat masuk segala macam. Sampai akhirnya alhamdulillah ke cover. Dulu estimasi dulu nih minusnya kalau boleh share itu bisa nyampe kayaknya sampai ke minus 30-an deh. Juta maksudnya. 30 jutaan. Luar biasa kan? 30 Tapi kan itu jadi jutaan. ini apa namanya lebih ke jadi belajar dari pengalaman gak Belajar. sih? Akhirnya kan sekarang mungkin jadi aman kali ya. Minus 30 juta tuh kan pusingnya itu Gak sampai apa-apa aku guys juga. kalau minusnya 30 juta kalau aku untungnya 1 juta mah. Ya amin ya kan. Tapi kan pas waktu itu gak mikirin keuntungan ya. Udah Iya. minus ya minus. Maksudnya dulu mah yang penting ada orderan juga udah seneng gak sih? Udah seneng. Nah terus itu pas minus 30 juta, terus akhirnya aku estimasiin tuh kayak ini kira-kira akan ke cover dalam jangka waktu berapa bulan dulu estimasi itu bakalan balik lagi seperti semula itu ya minimal banget nggak minus deh gitu. Itu estimasi itu setahun setengah baru kita bakalan bisa cover dan beresin semuanya. Tapi qadarullah kita Masya Allah, benar-benar tabarakallah, qadarullah. Masya Allah tabarokallah itu benar-benar kayak jangka waktu sebulan apa 2 bulan gitu. Aku cuman makan nasi sama tahu. Karena buat mengirit. Mengirit, Iya. benar-benar mengirit. Memang pokoknya.
ada perlu gak sih gitu Ki? Maksudnya ada masa susah tuh kayak buat jadi kita kenang-kenangan. Iya bener, dan itu bener-bener kayak Jangan pokoknya sampai kamu balik lagi ke masa itu. amin. Mudah-mudahan jangan sampai deh, amit-amit bilang. Jangan Nah, sampai. pokoknya jangan sampai. Pokoknya ada masa kayak seminggu atau 10 harian, kayaknya tidur tuh kayak cuman 10 menit, 15 menit bangun lagi. 10 menit. Kenapa overthinking? Overthinking. Pertama overthinking, terus gak tenang karena kan keuangan tuh kayak ditarik ke sini, ditarik ke sana, ditarik ke sini, ditarik ke sana. Itu bener-bener gak tenang banget. Pokoknya kayak stres banget lah, stres banget. Pokoknya kayak hampir tiap 2 jam sekali tuh pengen nangis gitu kan ya, kepikiran terus. Apalagi kan ya alhamdulillah kan bisnis aku juga menanggung beberapa orang yang bareng di aku. Jadi kan otomatis ya aku juga bertanggung jawab atas hidup mereka kan. Jadinya ya kepikiran juga gimana ini tanggung jawab aku buat orang-orang itu gitu kan segala macam. Ya kepikiran lah sampai akhirnya stres tuh ada jalan keluar sampai alhamdulillah qadarullah 1,5 bulanan gak nyampe sih kayaknya. Alhamdulillah beres semuanya. Alhamdulillah. Meskipun ada puasa-puasa 20 hari nggak berturut-turut ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu namanya berkat kerja keras. Akhirnya bisa ya minimal jadi setara lah ya. Setara. Pengeluarannya 10 misalkan, maksudnya 10 udah cukup. Daripada minus gitu daripada kan. minus, benar. Jadinya bobol banget pas waktu itu. Bobol banget. Masalah stres-stresan nih. Masalah stres-stresan yang tadi nyambung yang tadi. Dulu kan stres masalah keuangan ya. Masalah keuangan segala macam. Dan itu pas waktu aku masalah bisnis itu pun berbarengan dengan masalah perkuliahan juga. Jadi maksudnya pas waktu itu aku keuangan tuh bertubi-tubinya tuh dari sini minus, buat kuliah juga minus. Mungkin karena itu juga deh kayaknya aku break kuliah. Mungkin kemungkinan karena itu juga aku break kuliah jadinya aku nggak lanjut kuliah karena emang keuangannya juga minus dari situ. Karena minus keuangannya kan. Karena minus keuangannya. Tapi Ki maksudnya kan kamu dulu cita-cita pengen jadi dokter nih. Terus kan kuliah juga sempat ke kesana masyarakat kan. Tiba-tiba kan sekarang jadi usaha. Yang notabene-nya lebih ke melenceng gak sih? Benar. Jauh banget tiba jadi wedding. Tapi kamu enjoy menjalani semua ini? Maksudnya in case itu masuk ke karakter kamu, aman-aman aja? Apa, oh ya udahlah gitu kan ibaratnya atau gimana? Tapi menurut aku ya, tadi kan pertanyaannya, ini masuk ke karakter kamu apa enggak? Sebenarnya gimana ya, kan nggak tahu ya kita jalan hidup kemana. Terus tiba-tiba ada peluang bisnis ya aku jalanin aja bisnis gitu loh. Gas aja nggak sih ibaratnya? Gas aja gitu kan, kalau ada peluang ya kita jalanin aja dulu kan. Yang penting sekarang tuh cuan. Iya yang penting cuan kan, maksudnya gimana ya, aku emang nggak ada pengalaman apa-apa di bisnis ini, tapi jalanin aja, maksudnya kayak pengalaman dan belajar mah bisa sambil berjalan gitu loh. Bisa sambil berjalan, jadinya udah aku jalanin dulu tuh bisnisnya. Kalau masalah sesuai sama karakter aku atau enggak, sebenarnya kalau menurut aku ya buat orang yang bisnis kayaknya lebih ke gimana caranya bisnis itu bisa sesuai dengan karakter aku, bukan aku yang menyesuaikan bisnis itu. Gitu. Jadinya kayak misal nih, aku kan sekarang fokus di dunia bakery ya, kue-kuehan. Yang lucu-lucu, yang gemes-gemes. Kue-kuehan gitu. Karena aku bukan orang yang elegan gitu kan, elegan, gold, silver gitu kan. Aku arahin kue aku sesuai karakter aku. Karena di situ kayak lucu, funny, bubbly gitu kan. Yang lebih fun. Yang lebih fun, yang lebih colorful. Jadinya lebih ke arah mungkin lebih ke bukan estetik tapi lebih ke colorful lebih ke cheerful gitu kan. Jadinya ya lebih ke bisnis yang ngikutin aku gitu loh, bukan aku yang ngikutin bisnis. Tapi memang karakter dari bisnisnya Rizky itu kayak di dalam dunia bakery atau cake itu punya ciri khas kan. Dan kayak gimana ya, zaman sekarang tuh sukanya kayak buat dipoto cekrek biar estetika juga kan, biar itu, bagus. Benar. Lucu-lucunya, kadang kamu juga bisa custom. Iya. Itu dulu memang otodidak nyobain apa karena kamu punya ilmu atau kayak berguru dulu gak sih? Aku kebetulan kenal sama satu partner. Partner itu emang basicnya di dunia nggak bakery sih, lebih ke tata boga. Cuman emang dia juga punya basic di bakery. Jadi akhirnya kita kerjasama tuh. Mungkin aku emang rada suka sama yang masalah hitung-menghitung, permanage-manajean. Jadinya aku suka banget tuh sama yang kayak gitu. Jadi kita bagi-bagi tuh, kamu yang produknya, aku mungkin yang manage-nya segala macamnya. Oh, jadi partner kamu yang produk
atau produksinya, kamu Ya. yang pasar-pasarnya Iya. di ibaratnya kayak Tapi gitu. di 1 tahun pertama kayak mungkin lebih ke apa ya? Konsep segala macam, packaging lah segala macam. Itu kan dia mungkin nggak ke situ, tapi lebih ke aku yang gitu. Tapi mau gak mau karena aku juga terjunnya di dunia yang kayak gitu, jadinya aku juga keambil jadinya teh maksudnya teh aku mau gak mau juga harus belajar masalah bakery-bakeryan, kue-kuehan segala macam. Ya tahu-tahu sekarang ya alhamdulillahnya merenya lumayan ada keotakan, jadinya ya alhamdulillah bisa. Jadi paham Jadi juga, paham juga. lama-lama jadi paham gitu kan. Lama-lama jadi paham ya itulah. Jadi makanya ya udah jalanin dulu aja, nanti juga mungkin bisa belajar sambil berjalan gitu kan. Nah sendiri kan sekarang fokus MC. Fokus MC ya. Aku kan pernah stres juga minus segala macam karena kan cuma fokusnya ke MC nih. Pernah kayak gitu juga. Aman aku mah deh kalau soal keuangannya lebih ke cukup aja sih sebetulnya. Cukup aja. Dibilang lebih banget tuh enggak, tapi kurang tuh enggak. Ya, jadi kayak cukup. Makanya kayak orang-orang tuh liatnya kayak aman. Ya emang seaman itu. Karena mungkin karena pola kehidupan juga enggak yang hedon ini. Karena tipe orang yang beli barang tuh ya seperlunya aja. Kamu tipe orang yang kayak ini gak sih? Aku mah suka nunggu sampai rusak dulu. Kayak contoh tempered glass. Kalau masih aman terletak mah yaudahlah gak apa-apa, itu dulu aja. Sama aku juga gitu sih. Sekiranya masih dipakai, tapi kalau misalnya udah gak gerak nih baru dipakai gitu. Iya, benar sih. Kayak itu sebetulnya lebih ke hal-hal kecil yang pengeluaran sedikit. Tapi sebenarnya kalau misalkan sering tuh jadi tak terduga kan. Iya. Nah kalau misalnya dari kamu kan Ki, dulu kan kayak zaman SMA atau zaman kecil tuh lebih ke dokternya. Ke dokter gitu ya berarti. Aku juga sama sebetulnya tau. Apa dokter? Enggak. Oh, apa? Cita-cita. Maksudnya kalau kecil tuh, tau gak sih pengen jadi polisi tau. Sumpah? Sumpah. Ini out of the box ya? Iya. Sampai tau gak sih dulu tuh kayak ada kayak foto-foto itu loh. Zaman-zaman kecil yang suka ada jasanya. Kalau ke kamu waktu tuh ada. Jadi kalau ada jasa kamu tuh pengen jadi apa? Nah, kayak polisi, terus kayak TNI, kalau misalkan pelaut, bahkan itu semua ada. Aku tuh pengen polisi, sampai ada foto kecilnya tuh masih ada. Bahkan kayak sampai yang kayak zaman SD kan suka yang namanya hebat-hebat apa ya? Yang suka ikut karnaval. Aku selalu kostum polisi. Polisi. Ya, tapi pas SMP berubah. Jadi apa? SMP tuh dulu pengennya kayak jadi guru. Karena tekanan dari orang tua kan iya. yang kita sebelumnya bahas. Kayak harus PNS doktrinnya. Benar. Pas SMA berubah lagi. Apa tuh? Kayaknya aku kan pengen pertanian kan. Pertanian. Kayak pertanian itu kayak tiba-tiba jadi pengen pertanian kan. Dari mana tuh tiba-tiba? Gak tahu, tapi bukan pertanian yang kayak mancul ke sawah, bukan. Lebih ke kayak yang budidaya untuk yang bunga hiasnya. Yang kamu pernah gak sih lewat pinggir jalan ada tukang jualan? Nah aku tuh pengen kayak gitu awalnya. Kayak suka aja gemes. Mungkin kayak kamu ya, kita punya karakter. Kamu kayak mungkin ke kek yang pengen lucu-lucu. Nah aku mah kayak pengen bunga yang indah-indahnya aja. Bukan yang tanaman yang gede-gede, tapi kayak bonsai hias dan lain-lain. Nah pas lagi masa kuliah pun sebenarnya mama aku pengennya aku tuh ke farmasi. Kalau ke perawatan. Enggak deh kata aku teh. Bener-bener kayak gak masuk. Bapak tetap kekeh pengen ke PNS. Dan pulang akhirnya aku berjalan sendiri ke pertanian. Dan endingnya malah kerjanya ke dalam dunia wedding. Ya, artinya lebih ke public speaking. Mereka misalkan lagi ketemu sama orang-orang dimanapun, coba tebak apa jurusan aku. Kayaknya sarjana ilmu komunikasi deh. Kalau enggak manajemen deh. Kalau enggak akuntan deh. Enggak guys, pertanian. Jauh banget ya? Jauh banget. Tapi itu pas pertanian, kepikiran pertanian, ada, maksudnya kan biasanya kita suka, ada contoh gitu loh. Ada contoh. Atau segala macam. Enggak ada. Lebih Bener-bener kepikiran gitu aja. Apa ya namanya juga mungkin lebih ke yang FOMO kali ya ngikutin. FOMO. Dulu kan ada yang namanya kayak apa ya kampus fest gitu. Kamu juga ada kan kayaknya? Ada. Kan banyak kampus tuh. Sebenarnya tujuan aku tuh yang di Bogor itu loh. Yang pertanian itu kan. Tapi gak tembus. Itu kan lumayan tuh tinggi banget. Nah, harapan tuh kayak ekspektasinya udah tinggi banget. Gak tembus nih ternyata. Coba yang di Tasik gak tembus juga. Kekeh pengen jurusan ini. Ambil bisnis. Kemana yang nyari-nyarinya? Ke Purwokerto kejauhan. Di Ciamis ada nih. Gas gak apa-apa deh swasta juga kata. Itu tuh kayaknya kerasa aman tuh kayaknya sampai tingkat 2 semester 4 lah. Udah corona tuh kayak, ini kayaknya aku salah jurusan deh kata aku teh. Kenapa tuh kepikiran salah jurusan? Karena gimana ya, mungkin kalau lagi awal semester tuh lagi ngebahasnya kayak mata kuliahnya yang kayak masih umum. Yang kayak mata kuliah yang kayak zaman SMA, udah masuk ke pertanian ya. Tapi kok semakin semester akhir, kok lebih ke kayak analisis data, survei, kayak gitu tau Ki. Kayak statistik, manajemen. Kayaknya terlalu jauh deh kata aku. Kayaknya dulu teh gak kebayangnya sampai sini gitu kan. Gitu deh pokoknya mah. Jadinya ngerasa salah jurusan. Tapi dari situ kepikiran kayak aku stres deh.
Kayak gini. Ada, itu kan kayaknya lagi di umur 20-an ya. Sekarang tuh lagi zaman tuh kayak quarter life crisis gak sih? Sebenarnya quarter itu lebih ke umur 25 tahun kan. Iya, Tapi benar. mungkin ada yang lebih awal, ada yang Lebih agak awal. ini. Kayaknya aku memang terlalu awal nih. Ngerasa yang ibaratnya krisisnya tuh kayak di umur 20-21an deh. Itu pas masa-masa corona kayak, ini aku mau kemana ya gitu kan. Iya benar. Nah, zaman corona tuh kalau nggak salah lagi yang happening banget ataupun yang booming tuh kayak konten kreator kan, mulai pada bermunculan. Iya. Aku nyoba tapi gak bisa. Kesana tuh gak bisa gitu. Akhirnya pas nyobain dalam dunia wedding, kok aman gitu kan. Gitu. Tapi pas dulu pas kuliah berarti berbarengan sama weddingan itu bisa aturnya? Bisa, aman. Sebenarnya kalau misalkan dulu kan apa ya, di WO masih apa ya, jarang kayaknya. Kan timnya juga banyak. Iya. Lebih ke ganti-gantian sama yang lain kan. Meskipun kayak nge-manage juga, tapi enggak semuanya diambil. Tetap ada yang ada part kuliahnya. Sebenarnya kalau yang udah mulai agak rame itu pas lagi zaman corona. Kan corona tuh lebih ke kayak hampir setahun atau 1 semester. Iya. Yang kebanyakan kayak Zoom. Kadang lagi Zoom kayak lagi job WO tapi Zoomnya tuh aktif. Jadi kayak Zoom ditaruh, dah aku Iya, mau job. Ngalamin. Kayak Maksudnya gitu. ya udahlah gitu kan. Tapi emang nggak jadi anjlok gitu kan dari situ. Nah di situ tuh kayak enggak deh kata aku teh pengen di stop tapi kayak sayang gitu kan ibaratnya tuh. Berarti umur 21-an lagi 21 lebih stres. ke kita mau kemana sih tujuannya kata aku teh, mau tetap lanjut di pertanian Ya. apa mau udah stop daripada buang-buang uang, mending udah dari stop dari sekarang kan masih tengah perjalanan, apa udah wes sekarang lanjut aja yang sekarang ibaratnya dulu gitu. Tapi di umur segitu udah ada goals gak buat nanti ke depan pengen apa gitu? Belum, Oh, kayak belum. nggak tahu karena bener-bener ini teh mau kemana sih tujuannya nggak tahu, bener-bener kayak hilang jati diri. Bilang gitu. Maksudnya jadi diri yang maksudnya lebih ke yang profesi Iya. gitu kan atau saya jobnya atau yang lainnya gini Jadi kan. gak tahu nanti masa Nggak depan tahu kerja mau apa, apa gitu kan kerjanya tuh. Dulu tuh kayak apa pengen jadi perbankan ya, kayaknya bagus di jadi bank-bank gitu. Tiba-tiba pengen jadi KAI yang jadi petugas Iya. itunya kan. Apa ya kira-kira apa masih perhotelan, tapi kayak enggak deh kata aku teh. Tapi dulu sampai aku mau hampir ikut pelatihan tahu, tapi nggak jadi. Pelatihan apa? Pelatihan di perhotelan D1. Oh. Jadi D1 itu kan setahun, tapi langsung kayak diarahkan gitu kan, langsung ke tempat-tempat kerjanya katanya, tapi nggak tahu. Tapi akhirnya gak jadi. Nggak jadi, tetap jadi kuliah di swasta aja, cukup gitu juga. Tapi pas dulu kuliah, karena stres di umur 21, terus juga kan barengan sama kerja segala macam. Sempet pengen kayak, udah deh berhenti aja semuanya dulu. Terus aku gitu. Enggak, tetap lanjut, nyobain semuanya. Oh, nyobain Bahkan pas kuliah juga kan meskipun jurusan pertanian, aku tetap kayak ngelitinya kan di sekolah, di kampus tuh kayak ada UKM, kegiatan mahasiswa, ada yang dalam bidang protokol, kan biasa tuh tentang public speaking, kayak MC lumayan deh gitu kan. Kemudian kayak dulu tuh ada teater, tahu aku teater tampil di semua anak teater banget pokoknya. Sampai tari juga, iya kita tari. Ikutan tari. Jadi lebih ke seni ya? Ini tuh gimana sih jurusannya kok pertanian? Tapi kok jiwanya seni banget itu ibaratnya kan. Sampai itu semua dicobain. Sebenarnya uang pertama aku yang nyobain di kampus tuh dari tari dan juga teater. Karena misalkan dari kampus tuh apa ya? Karena ada suka budget buat jajan. Iya. Maksudnya kayak budget kostum dan juga lain-lain itu ada. Tapi kayak uang saku buat pribadi itu ada. Meskipun kayak cuma 50 atau 100. Tapi kayak dulu tuh kayak ini gede guys gitu kan. Iya. Dulu mah mikir kayak gitu. Digas lah dulu pas pertarian. Aku sampai ikut upacara adat juga kayak gitu. Sampai ke nikah-nikahan. Tapi belum masuk di WO dulu mah. Akhirnya masuk di WO. Oh kalau cuanya agak gede dikit ya kata gue teh. Maksudnya WO akhirnya. Tapi pernah gak pas kuliah kan berarti berbarengan sama weddingan. Terus berpikirnya kayak berarti mendingan kerja aja. Ada. Masa-masa akhir. Masa-masa akhir. Jadi kayak udah mulai kerasa. Oh iya, pas MC juga lagi ngerintis. Oh MC lebih gede lagi nih ibaratnya kan. tidak menutup kemungkinan. Tapi di sisi lain jadi ke pendidikan tuh dari kuliah tuh jadi ke kayak apa ya, terbengkalai. Iya. Karena sudah terobses sama si cuan ada uang duit, itu kan. Duit. Pokoknya duit kayak duit. Money pokoknya pikiran itu kayak duit. Nah dari situ tuh makanya aku kuliah tuh, aku sebenarnya kuliahnya selesai. Cuman ada offer. Kan harusnya jatuh tuh 4 tahun kan. Coba-coba 3,5 tahun. Aku jadi 5 tahun. Iya. Jadi pas tahun terakhir setahun itu benar-benar dianggurin. Bukannya mahasiswa yang ngejar dosen, ini dosen yang ngejar mahasiswa. Karena kan lulus. Karena kalau lulus, maksudnya memang si dosen itu, maksudnya dosen itu, apa sih? Maksudnya dosen itu lebih ke kayak yang apa ya, dia tuh pengen semua bimbingan dia tuh pengen lulus bareng-bareng. Dan juga selalu bilang, saya mah gak mau
punya beban, katanya pengen udah semua lulus bareng-bareng kan, biar gak usah bayar-bayar juga, karena dia tuh memang dosen yang realistis gitu kan. Iya Pak, gak apa-apa deh kalau bayar lagi, soalnya kalau namanya juga swasta ya. Jadi ada bimbingan tuh masanya 1 tahun, jadi kalau misalkan bimbingan udah expired, kita harus itu lagi bayar lagi jadi kayak perpanjang kontrak, jadi kayak aku tuh ngekontrak si dosen tapi cuma setahun nih, aku telat jadi 2 tahun, akhirnya perpanjang lagi gitu kan, bayar lagi. Nah tapi ini memang pas akhir itu tidak ada uang sepeser pun dari orang tua, jadi kayaknya aku harus nge-push dulu ini deh, kata aku teh, buat bayar kuliahnya, tapi tetap aja nggak bisa karena uangnya pakai yang lain. Karena kan di umur segitu lagi mijah ya. Lagi banyak yang pengen pengen apa gitu ya berarti ya. Karena semakin penghasilan semakin gede tuh kayak, oh aku jadi pengen anu. Jadi tiba-tiba ngambil perum. Tapi ngerasa gak semakin gede pendapatan, kayaknya kebutuhan juga makin meningkat. Makin meningkat. Misal nih, kayak untuk sekarang MC, dan juga kehidupan sekarang, dibandingin dengan kehidupan lain, kira-kira meningkatnya sejauh apa? Meningkat banget sih, maksudnya dari zaman dulunya. Meningkat banget Ki, maksudnya kan dulu mah kayak aku tuh kayak apa-apa tuh terlalu ngepas kali ya. Sekarang mah lebih ke cukup, udah aman banget. Udah aman banget, maksudnya dari segi keuangan, jelas-jelas keuangan sih. Kan dulu mah kayak dibatasi sama orang tua karena mungkin tanggungannya ada 3 kan, terbagi-bagi. Enggak deh, sekarang mah udah aman banget, kayak apa-apa bisa sendiri. Makanya dulu tuh kayak di umur 20-21 tuh kayaknya aku daripada ngontrak, udah ambil perum aja, meskipun KPR kan, sama-sama kayak jalan tetap bayar. Tapi kayak yang penting aku udah punya rumah sendiri aja gitu kan, biar gak terlalu jauh. Daripada ngontrak. Iya kan, uang melayang gitu aja. Uangnya melayang, tiap tahun kadang naik. Udah ambil perum aja. Makanya waktu itu pas umur 21-22, yang ibaratnya orang-orang kayak Mas, kayaknya itu pas aku, jadi karena aku telat setahun buat wisuda, itu tuh barengan nih Ki. Akad rumah sama wisuda, itu jaraknya cuma 1 minggu. Itu kayak uangnya itu tiba-tiba langsung habis. Karena gini kan, kalau misalkan kita ngambil rumah, karena tiba-tiba apalah gitu kan, peran-perannya wisuda, tiba-tiba harus bayar wisudanya, tiba-tiba harus sewa mobil orang tua buat kesini lah, belum make up keluarganya lah, anjlok lah tiba-tiba. Belum syukuran keluarga kalau misalkan pengen makan, kalau dari keluarga kayak gak enak kan aku yang ngadain. Tiba-tiba dari aku. Nah di situ kayak benar-benar senang banget sampai pencapaian itu. Jadi kayak pas wisuda pun semua pada ke rumah ini ibarat kayak gitu. Gitu, benar-benar kayak pencapaian yang cukup lah ibaratnya gitu. Tapi pandangan orang tua pas jalan MC nih, terus lulus kuliah juga alhamdulillah lulus, segala macam gimana? Nah kan udah dibahas tuh di episode yang sebelumnya. Soalnya orang tua aku teh silent treatment, jadi nggak tahu nih mereka teh bangga atau enggak. Jadi nggak tahu. Jadi benar-benar mereka tuh jarang berekspresi sih. Tapi jarang. Jadi flat aja gitu ya? Bener-bener flat, jadi kayak gak tahu tuh mereka tuh apa ya, ibaratnya bangga atau enggak. Dan aku pun gak butuh validasi dari mereka gini. Ya udahlah, yang penting aku mah ada ya berarti gitu. Jalanin aja deh ya. Jalanin aja. Kalau kamu udah merasa kayak krisis identitas, bukan krisis identitas ya, lebih ke krisis. Mas kamu itu udah mulai merasa lontang lantung kapan Ki? Apa udah jalanin aja gitu mengalir? Pas gini sih, lebih ke pas dulu kan kita misal nih SMP itu kita kan cakupannya segitu-gitu aja ya orang-orangnya. Jadinya mungkin lebih ke tahu bahwa kapasitas otak dan kapasitas diri itu pas waktu SMP nih alhamdulillah cukup gitu, merasanya kayak cukup gitu loh. Nah pas naik ke SMA gitu kan, kayak ketemu sama lebih banyak orang, sama lebih banyak kapasitas yang mungkin lebih lagi. Jadinya aku ngerasanya kayak, oh ternyata aku nggak secukup itu pas SMA, karena ternyata banyak banget yang lebih lagi. Lebih lagi. Jadi pas dari situ juga dari kelas 10-11an udah ada rasa kayak, aduh bisa gak nih ya ambil kedokteran dengan teman-teman. Ya meskipun teman-teman, tapi kan kalau di pendidikan, kalau emang kita pengen ngejar universitas misal gitu kan, tetap jadi versus-versusan kan sama teman-teman juga kan. Jadinya, apa bisa gitu ya ngejar kedokteran dengan teman-teman yang udah wow ini gitu ta. Meskipun emang ya udah kita jalanin aja. Tapi dari kelas 11 juga udah mulai kepikiran kayak, aduh hidup ini teh mau dibawa kemana gitu. Kepikirannya teh. Jadi kepikirannya pas waktu kelas 11 tuh kayak udah mulai kepikiran kayak
kalau misal aku nggak sesuai nih, nggak sesuai dengan keinginan aku kedokteran, aku mau kemana, ya kan? Karena jujur dari kecil emang di otak aku cuman kayak kedokteran nggak pernah mikir yang lain. Udah gitu, gitu loh. Jadi pas sekarang kelas 11 realistis dan realitanya berbeda. Jadi kayak, jadi masa depan aku teh mau dibawa kemana nih, gitu kan? Kalau nggak kedokteran, aku emang bisa apa? Bisa gitu apa? Berarti kalau kamu mah lebih awal kali ya krisisnya, belum mahal jadi belasan. Iya, tapi itu pun krisis kayaknya mungkin sebatas lebih ke cita-cita kuliah. kuliah Kayak kuliah ngambil mungkin aku apa? bingung gitu. Bingung. Aku bingung gitu kayak ini aku mau kemana nih akhirnya. Sampai akhirnya kelas 12 aku ngejar kedokteran tapi nggak keterima. Akhirnya ngejar lagi yang lain. Yang penting udah deh kesehatan aja deh. Aman gitu aman juga. Kesehatan deh. Akhirnya keterima tuh di kesehatan masyarakat. Masuk kesehatan masyarakat. Nah dari situ mungkin karena udah kenal yang namanya kerja ya. Yang namanya kerja. Jadinya udah mikir kayak kok lebih enak cuan ya daripada kuliah. Lebih ke ya udahlah gitu kan lanjut aja. Udah, lanjutin aja dulu sampai akhirnya ketemu sama Covid yang tadi, keuangan juga gak ada, kuliah akhirnya berhenti. Ya udah sekarang fokusnya di kerja. Terus mungkin lebih ke apa ya? Sekarang mah lebih ke karena berbeda ya antara yang kuliah sama yang enggak. Kalau yang kuliah kan mungkin punya basic kayak aku lulusan kuliah gitu. Jadi mungkin di otak aku kayak kerja pun akan banyak peluang. Sedangkan aku kan mungkin enggak kuliah. Jadinya mungkin aku kayak enggak sama aja guys, jujur. Ya kan? Mungkin lebih ke relasi sih. Ya relasi mungkin bisa berpengaruh. Tapi kalau aku sendiri kan berpikirnya kayak seenggaknya mungkin kalau aku punya ijazah S1 akan peluangnya lebih banyak gitu. Enggak. Ijazah aku masih di kampus. Belum diambil. Soalnya udah lulus 4 tahun yang lalu. Nyambung ke episode yang kemarin, aku masih udah berpikir bahwa mungkin di weddingan ini dan bisnis ini akan ada masanya. Akan ada masanya gitu loh. Kalau emang nggak benar-benar dijaga ya mungkin akan berhenti. Nah masalahnya kalau aku nggak ada basic apa-apa, saat berhenti itu aku mau kemana? Gitu loh. Nah itu yang aku pikirin sampai sekarang sih, itu masih kepikiran sih sebenarnya. Jadi pas waktu kuliah berhenti pun aku ini ya berarti ini kan keputusan yang gede ya untuk berhenti kuliah. Jadi ya aku harus berpikir gimana caranya meskipun aku nggak punya basic S1 apapun. Ya mungkin aku harus bisa yang lain yang bisa kasarnya mungkin hidup aku nanggungnya di mana deh gitu sih sebenarnya. Hidup yang kagok kan kita sama-sama apa ya, mungkin dari diri sendiri udah kayak ya udahlah aman-aman aja gitu kan. Tapi kan kadang kita juga suka kayak tadi kamu pasti lagi zaman SMA suka lihat teman-teman, mungkin pasti sekarang juga kayak lihat teman-teman ada yang kuliah tapi kamu enggak. Kadang suka ini nggak sih Ki? Mungkin gak cuma kamu tapi kayak semua orang yang ada di dunia ini suka minder gak sih kalau lihat dengan pencapaian orang lain? Nah, ya gak sih? Gak jauh-jauh deh. Kayak aku juga kadang ke Rizky, ke Uji ataupun siapapun. Kayak mereka tuh kok gitu ya gitu kan ibaratnya. Wah kok gitu ya, kok emang enggak? Ada tapi kayak yaudah di sini aja kayak mangkal, you know mangkal. Iya mangkal, nyelip gitu ya di hati. Nyelip tapi kayak ya udahlah gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat yang ibaratnya apa ya, bukan orang dekat tapi misalkan orang ke belakang, enggak deh kayaknya aman-aman aja segini juga gitu kan. Kamu pernah gak sih kayak gitu? Aku sering lihat kayak gitu, apalagi kan sekarang zaman sosial media ya, maksudnya kayak banyak banget tuh orang-orang di sosial media yang memperlihatkan pencapaian dia. Misal kayak di umur 22 tahun aku udah punya ini. Oh itu makin menggebu-gebu lagi. Tapi itu mah lebih ke flexing sih. Iya sih flexing. Beda ya guys. Ada yang namanya pencapaian dan juga ada flexing. Iya, tapi kan maksudnya kayak kita juga kan ada lah terus orang cuman baru segini. Jadi gitu. beban gak sih ke kitanya? Jadi beban. Terus karena mungkin sosial media yang semakin masif juga, jadinya mungkin orang-orang kayak misal orang tua, terus kayak orang-orang lain lah pokoknya. Jadi standar. Jadi standar banget. Makanya kalau ngelihat kita yang mungkin pencapaiannya baru segini, ngerasanya kayak belum ada apa-apa. Padahal di balik itu kita kayak guling-guling buat dapet ini teh guys. Gitu loh. Paham gak sih? Jadi kayak jadi kesannya pencapaian kecil tuh nggak dianggap. Nggak dianggap banget. Jadinya tuh kayak minimal banget harus punya ini deh umur segini harus punya ini deh. Udah punya ini deh kayak baru dianggap bahwa dia teh sukses gitu. Jadi kalau ngelihat orang kayak punya pencapaian ini sebenarnya ada rasa kayak iri mungkin bisa dibilang ada ya. Tapi irinya mungkin lebih ke
iri, kayaknya aku juga pengen deh mencapai itu gitu loh. Dan mudah-mudahan aku juga bisa mencapai itu gitu. Jadi ya pengennya ya diusahakan aja mencapai itu gitu loh sebenarnya. Jadinya pas ngelihat orang-orang punya pencapaian juga untungnya pencapaian-pencapaian orang juga, maksudnya ngelihatnya pencapaian-pencapaian orang yang dekat gitu ya. Iya. Alhamdulillahnya juga mungkin orang-orang terdekat juga ya banyak yang masih berproses. Berproses. Jadinya masih banyak teman-teman lah. Bener Gitu. Ki, sebenarnya kalau misalkan itu kan udah kita nikmat aja prosesnya. Nikmatin semua rangkaiannya karena mungkin kayak hasilnya atau apapun karena hasilnya berbeda-beda. Mungkin ada yang udah sukses di umur 20, Ya. ada yang 20 kayak baru merintis. Benar. Karena masanya berbeda-beda kan. Mungkin ada juga yang baru 30 baru sukses. Tapi ada tekanan nggak kalau nggak salah? Aku